pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terutama jemaat GBII Anugerah Pondok Aren. Ini adalah kali kedua kita bertemu, walaupun dengan melalui video record. Dan menyambung daripada khotbah saya yang kemarin, di bagian pertama, kalau tidak salah berjudul menanti jawaban Tuhan. Hari ini saya akan menyambung kembali khotbah saya untuk part yang kedua, yaitu bertema bertahan dalam menanti jawaban Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk kami dapat bersama-sama belajar firman Tuhan ya Bapa. Bapa, berkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, walaupun melalui video record. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan tolong agar firman Tuhan ini dapat menjadi penghiburan untuk kami, menguatkan kami dalam masa-masa sulit ini. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini firman Tuhan akan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ini berkisah tentang Elia, di mana Elia, seorang nabi besar, seorang yang membunuh nabi-nabi palsu, nabi-nabi penyembah Baal, seorang nabi yang sangat terkenal, mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang nabi besar, seorang yang terkenal hebat, bisa mengalami takut, bisa mengalami kegelisahan, bisa mengalami keputusasaan. Ketakutan Elia ketika Ratu Isabel ingin membunuhnya. Bapak Ibu jemaat Islam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin keadaan Elia sama dengan kita sekarang. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kegelisahan dalam hati kita, di mana bangsa kita, negara kita sedang dilanda virus corona. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana bertahan di dalam menanti jawaban Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Elia ini? Mari kita buka yang pertama. Bagaimana kita dapat bertahan menanti jawaban Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan menyiapkan segala sesuatu agar kita dapat bertahan. Ayat kelima dan saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah sebuah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Dikatakan di ayat yang ke-5 dan ke-6, ada malaikat Allah, ada seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Dan di atas kepalanya sudah ada roti bakar dan juga kendi berisi air. Yang pertama, Tuhan menyiapkan segala sesuatu agar kita dapat bertahan. Ketika Elia berjalan ke padang gurun seharian lamanya, tentu di padang gurun tidak ada apa-apa. Tidak ada air, tidak ada makanan, dan memang tujuan Elia ke padang gurun itu adalah untuk mati. Karena begitu putus asanya. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah mau Elia ini bertahan. Disediakannya roti bakar dan juga kendi berisi air agar Elia dapat bertahan. Demikian juga kita Bapak Ibu cuma dikasih dalam Tuhan. Mungkin sekarang kita sedang berada di padang gurun, seperti di padang gurun dengan keadaan ekonomi kita sekarang. Banyak orang mengalami PHK, banyak yang susah untuk mencari nafkah.
banyak kesulitan. Mungkin itu padang gurun kita. Tapi firman Tuhan pada malam hari mengajarkan kita bahwa Allah menyiapkan segala sesuatu untuk kita dapat bertahan. Apapun yang kita butuhkan, Allah akan menyiapkan untuk kita semua. Karena Allah mengingat kita untuk bertahan menanti jawaban Tuhan. Yang pertama dapat kita pelajari bahwa Allah pasti menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bertahan. Mari kita lihat yang kedua, Bapak Ibu Jemaat kasih dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberitahu apa yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Yang kedua, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Dan diberitahukan kepada Elia bahwa kalau dia tidak makan, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ada suatu misi yang telah diberitakan sama malaikat ini kepada Elia. Tuhan memberitahukan apa yang harus Elia lakukan. Dia harus makan. Demikian juga kita Bapak Ibu Jemaat kasih dalam Tuhan. Allah memberitahu kita apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan susah ini, dalam keadaan yang kurang menentu, gelisah, ketakutan, Allah memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Allah menginginkan kita banyak berdoa. Allah menginginkan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bahkan Allah menginginkan kita untuk memiliki kasih terap sama kita. Allah memberitahukan kepada Elia bahwa nanti perjalanannya akan jauh. Kamu harus makan. Begitu juga Allah memberitahukan kepada kita dalam masa-masa sulit ini. Allah menghendaki kita, memberitahu kepada kita bahwa kita harus banyak berdoa, bahwa kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin di salah satu maksudnya kita berdiam diri di rumah, kita merenungkan lagi diri kita. Terlebih Allah mau kita membuktikan kasih kita kepada sesama kita. Bapak Ibu Jemaat kasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan ini bahwa Allah memberitahukan apa yang harus Elia lakukan. Demikian juga Allah memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat bertahan menanti jawaban Tuhan. Yang ketiga adalah Allah dapat membuktikan dengannya semua dapat dilalui, semua dapat diatasi. Dengan Tuhan bahwa semua dapat dilalui dan semua dapat diatasi. Kita akan melihat ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Yang ketiga, Allah membuktikan kuasanya dengan makanan yang dimakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Elia berjalan 40 hari 40 malam. Ada kuasa Allah dinyatakan di situ. Allah membuktikan kepada Elia di dalam keputusasaannya, di dalam ketakutannya, bahkan ia ingin mati. Allah membuktikan kuasanya kepada Elia. Dengan makanan yang dia makan, dia dapat berjalan 40 hari 40 malam. Sama halnya dengan kita sekarang ini Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, bahwa Allah akan membuktikan kepada kita kuasanya. Kuasa Allah 2000 tahun yang lalu dengan yang sekarang sama, tidak akan pernah berubah. Bagaimana kita dapat bertahan? Allah akan membuktikan kepada kita semua bahwa melalui kuasanya kita dapat melewati ini semua. Melalui kuasanya kita dapat mengatasi ini semua. Virus corona, kesulitan ekonomi, kita mampu mengatasinya. Marilah Bapak Ibu Jemaat kasih dalam Tuhan,
bagaimana kita dapat bertahan dalam menanti jawaban Tuhan. Kita harus mengingat bahwa Allah selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Allah menyiapkan segala apa yang kita butuhkan untuk kita dapat bertahan. Yang kedua, Allah memberitahukan apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa sulit ini. Hendaklah kita banyak berdoa, kembali introspeksi diri kita untuk mendekatkan diri kita sama Tuhan, dan mengingat bahwa kita memiliki kasih untuk sesama kita. Dan yang terakhir, Allah akan membuktikan kuasa-Nya kepada kita, bahwa kuasa-Nya 2000 tahun yang lalu dengan yang sekarang tidak akan pernah berubah. Marilah Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan, di mana kita menunggu jawaban Tuhan, kita menanti jawaban Tuhan, marilah kita bertahan, karena yakin dan percaya kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini dapat menguatkan hati kami di masa sulit ini, di masa pandemi virus corona ini, di mana kami harus bertahan untuk menanti jawaban Tuhan. Tuhan akan menyediakan untuk kami, Tuhan menyiapkan untuk kami agar kami terus dapat bertahan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami yakin dan percaya juga bahwa Tuhan akan memberitahukan pada kami apa yang harus kami lakukan dalam masa sulit ini, apa yang harus kami kerjakan dalam masa sulit ini. Kami sadari Tuhan, mungkin ini introspeksi untuk kami, bahwa kami kurang banyak berdoa, kurang mendekatkan diri kepada Tuhan, kurang memberikan kasih kami pada sama kami. Tuhan, kami yakin dan percaya juga bahwa kuasa-Mu tetap nyata, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya kuasa Tuhan juga akan berlaku untuk kami semua di tahun 2020 ini. Kami percaya Tuhan, jikalau kami bersama-sama dengan Engkau, kami mampu dan dapat mengatasi ini semua, bahkan melewati ini semua dengan baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini dapat menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.